Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faroes di channel Project Kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai BIMTEK, yaitu saya akan mencoba untuk membahas soal pretest di LMS guru SMK Pusat Keunggulan dan juga kurikulum dari sekolah penggerak. Untuk teman-teman mungkin yang belum tahu video saya yang sebelumnya, bisa langsung dilihat, nanti link deskripsinya akan saya taruh di deskripsi video ini untuk yang part 1 dan part 2. Sedangkan yang part 3 ini saya akan membahas soal nomor 24 sampai soal nomor 40 ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini sudah saya copy soalnya, kemudian teman-teman langsung fokus ke yang tombol merah ini menunjukkan kalau itu adalah jawaban yang benar dan ini adalah pekerjaan saya. Itu langsung aja saya akan bacakan soal nomor 24. Ibu Andri merupakan seorang fasilitator. Penerapan fasilitasi manakah yang kurang tepat dilakukan Ibu Andri jika peserta didik dari pelatihan tersebut adalah orang dewasa? A. Melakukan aktivitas belajar yang beragam seperti studi kasus, bermain peran, simulasi, dan evaluasi mandiri. Menyusun konten dengan menggunakan teknik penyajian berupa buku teks dan artikel agar lebih mudah dipahami. C. Membuat kesepakatan kelas atau kontrak belajar untuk melibatkan partisipasi peserta didik. D. Membentuk kelompok-kelompok kecil sebagai sarana untuk bertukar pengalaman. Nah, di sini adalah si Ibu Andrinya itu merupakan seorang fasilitator. Kemudian Bu Andri ini harus bisa memberikan sebuah pembelajaran yang tepat dalam pelatihan bagi orang dewasa, begitu ya. Kalau misalkan membuat aktivitas yang secara beragam itu kan digunakan untuk peserta didik cocok. Kemudian kayak membuat kesepakatan kelas, melibatkan partisipasi seorang peserta didik, membuat kelompok dan segala macam itu sebenarnya cocoknya digunakan untuk siswa, tapi untuk seorang pendidik pembelajaran orang dewasa itu lebih cocok menggunakan ini ya, menyusun konten dengan menggunakan teknik penyajian berupa buku teks dan artikel agar lebih mudah untuk dipahami. Itu. Soal yang selanjutnya soal nomor 25. Ini terkait dengan gaya belajar ya. 1. Gaya belajar, 2. Karakter, 3. Minat. Dari 3 hal ini mana yang penting untuk kita ketahui untuk menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik? Ya, ini semuanya sih ya, terkait dengan gaya belajarnya, terkait dengan karakter dari peserta didik dan terkait dengan minat mereka. Itu harus bisa kita gali. Kayak misalkan ada beberapa anak itu yang gaya belajarnya dia visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Nah, di situ kita mempunyai tugas tentunya untuk bisa menggali gaya belajar apa yang paling cocok digunakan kepada peserta didik. Begitu juga dengan karakter dan juga minat. Baik ya. Soal selanjutnya soal nomor 26. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari komponen inti dan komponen modul ajar adalah 1. Tujuan pembelajaran, 2. Pengayaan dan remedial, 2. Pengayaan dan remedial, 3. Kompetensi awal, 4. Pertanyaan pemantik, 5. Model pembelajaran yang digunakan. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari komponen inti ya. Komponen inti itu yang tidak ada adalah kompetensi awal dan model pembelajaran ya. Untuk kompetensi awal itu ada di dalam informasi umum itu ya. Kemudian untuk model pembelajarannya itu ada di bagian penutup ya, jadi itu mereka nggak masuk ke dalam komponen intinya. Soal nomor 27 ya. Perhatikan 5 teknik fasilitasi di bawah ini. 1. Memparaskan kembali, 2. Menyimpulkan, mendorong atau menyemangati, 4. Menggali pendapat peserta, 5. Mengatur peserta bergantian berbicara. Keterampilan dasar apa yang harus dimiliki seorang fasilitator untuk menggunakan teknik-teknik tersebut? Jadi yang tepat adalah keterampilan bertanya dan keterampilan mendengar aktif. Keterampilan dasar apa yang harus dimiliki seorang fasilitator untuk menggunakan teknik tersebut? Jadi
keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator adalah kemampuan untuk bertanya dan keterampilan mendengar secara aktif ya. Jadi istilahnya dia nggak hanya cuma ngomong, tapi dia harus juga siap untuk bisa menjadi seorang pendengar yang aktif. Baik, soalan selanjutnya, soalan nomor 28. Apakah peran alur pembelajaran? Alur pembelajaran berperan sebagai panduan bagi guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di suatu fase. Alur pembelajaran, nah itu adalah peranannya. Jadi dia berperan sebagai panduan bagi guru maupun peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran di suatu fase. Jadi nanti kayak ada fase-fasenya begitu. Jadi mulai dari fase A, B, C, D, E sampai F ya. Untuk SMA menggunakan fase E dan F. Nanti ini akan teman-teman pelajari di dalam modulnya. Baik, soal nomor 29. Bu Ani adalah seorang guru SMK kelas 10 yang sedang merancang asesmen untuk materi bahasa Inggris, memberikan opini pada sebuah isu yang dekat dengan siswa. Berikut ini adalah beberapa pilihan asesmen sumatif yang bisa dirancang, kecuali ya. Ini yang ditanyakan adalah terkait dengan asesmen sumatif, penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dari peserta didik atau untuk mengukur ketercapaian kompetensi dari peserta didik. Tapi kecuali ya. A. Siswa membuat narasi untuk menyampaikan opininya. Siswa menyampaikan opininya di dalam kelas dengan audien teman-temannya satu kelas. Siswa mengerjakan soal tes pada penilaian tengah semester sehingga data nilai akurat dan mudah didapatkan. D. Siswa secara berkelompok membuat infografis terkait dengan opini terhadap suatu isu dan menyampaikan ke kelompok lain. Oh ya, untuk asesmen sumatif itu adalah asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi berarti tadi kebalik ya. Sumatif itu adalah asesmen atau penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran. Kayak misalkan mereka sedang menyampaikan narasi, itu kita nilai. Mereka sedang presentasi, itu kan biasanya ada nilainya tuh. Nah, itu termasuk dalam asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif itu berarti asesmen yang dilakukan setelah pembelajaran ya, atau untuk mengukur kemampuan dari peserta didik. Gitu ya. Soal nomor 30. Di dalam rapat awal tahun, Ibu Ratna, seorang guru senior di SMK 51 Yogyakarta, berkali-kali mengingatkan kalau dalam membuat modul ajar itu selain harus memiliki keterkaitan antara alur kegiatan pembelajaran dengan fase belajar peserta didik, juga harus memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan tahapan usianya. Nah, pernyataan tersebut menggambarkan kriteria apa dalam pengembangan modul ajar. Relevan. Oke ya. Kontekstual dan esensial. Untuk kontekstual dan esensial itu enggak termasuk ke dalam bahasanya si Bu Ratna tadi kan. Esensial dan berkesinambungan ini juga kurang tepat ya. Berkesinambungan dan menarik, bermakna, menantang. Relevan, kontekstual, dan menarik, bermakna, dan menantang. Nah, itu yang paling tepat adalah yang berkesinambungan dan menarik, kemudian bermakna dan menantang. Soal nomor 31. Salah satu kekhasan pembelajaran berbasis proyek di SMK baik dengan produk atau proyek berupa barang atau jasa adalah pembelajaran berbasis pada kebutuhan mesin kurang tepat. Proyek yang dilakukan berdasarkan pada permintaan pelanggan, pemeriksaan proyek atau uji coba proyek, pembuatan proyek sesuai dengan spesifikasi dan prosedur yang ditentukan, pembelajaran berbasis pada kebutuhan siswa. Nah, ini adalah salah satu khas dari pembelajaran di tingkat SMK, yaitu menggunakan produk atau proyek. Nah, ini proyek yang dilakukan berdasarkan pada permintaan pelanggannya. Soal nomor 32. Suatu sekolah melakukan pembelajaran yang melibatkan masyarakat sekitar sebagai mitra, terpusat pada peserta didik dan mendorong peserta didik mengenali budaya daerahnya. Nah, sekolah tersebut merupakan salah satu. Sekolah tersebut menerapkan salah satu prinsip pembelajaran, yaitu yang relevan, tentunya ya, yang relevan.
menstimulasi perkembangan kompetensi dan karakter secara holistik. Tadi dia nggak menceritakan karakter sama sekali. Dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik, bukan membahas mengenai kompetensi kan tadi. Dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik. Nah, ini juga paling tepat. Jadi yang paling tepat adalah pembelajaran yang relevan. Oke teman-teman ya. Kita lanjut nomor 33. Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah merupakan pengertian dari capaian pembelajaran ya teman-teman. Jadi nanti nanti kompetensi inti dan kompetensi dasar diganti menjadi capaian pembelajaran. Baik, selanjutnya. Salah satu komponen penting dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan adalah terdapat visi, misi, dan tujuan. Apa yang penting ada di dalam sebuah visi? Terdapat dari minimal 2 kalimat ringkas, enggak harus ya. B. Menggambarkan bagaimana siswa menjadi subjek dan tujuan jangka panjangnya. Menggambarkan lingkungan dan fasilitas satuan pendidikan, enggak hanya itu aja ya. Menjawab kekhawatiran stakeholder satuan pendidikan. Tidak hanya itu, jadi ini yang paling tepat. Menggambarkan bagaimana siswa itu kita jadikan sebagai sebuah subjek dan tujuan di dalam jangka panjang. Ini soal nomor 35. Manakah dari pernyataan dua ini yang tidak tepat dalam menggambarkan pendampingan dan pengembangan profesional? Kalimat yang tidak tepat. Baik. A. Ditekankan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi guru. Oke. Dapat dilakukan melalui coaching, mentoring maupun pelatihan. Oke juga. Dilakukan bersama komunitas sekolah dan stakeholder terkait. Enggak tentu. Jadi ini juga bisa dilakukan antara sama-sama gurunya gitu ya. Makanya ada pembahasan itu. D. Menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Oke, tepat. Jadi yang enggak tepat adalah yang C. Lanjut. Perhatikan tahapan dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP berikut. 1. Mengidentifikasi kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan pelaksanaan pembelajaran, menentukan lingkup materi dan materi utama, menentukan jumlah JP yang diperlukan atau jumlah jam pelajaran yang ditentukan. Nah, urutan penyusunan ATP yang benar adalah, nah tentunya yang pertama adalah mengidentifikasi. Jadi 1 udah benar ya, mengidentifikasi. Kemudian yang kedua merumuskan tujuan pembelajarannya ya. Oke, ini juga udah tepat. Kemudian 3 menentukan pelaksanaan pembelajaran. Ini menjadi kurang tepat karena kita nggak harus menentukan pelaksanaan pembelajarannya ya. Berarti 3 enggak. 4 menentukan lingkupnya. Baru yang nomor 5 menentukan jumlah JP yang diperlukan. Berarti 1, 2, 4 dan 5. Baik, soal yang selanjutnya nomor 37. Dalam mata pembelajaran bahasa Inggris, guru merumuskan capaian pembelajaran dengan memperhatikan tahapan proses belajar serta secara jelas mencantumkan kompetensi apa yang ingin dicapai. Hal ini merupakan penerapan salah satu prinsip capaian pembelajaran, yaitu terukur dan spesifik. Jadi kelihatan kompetensi apa yang ingin dicapai oleh peserta didiknya, dan secara jelas gurunya mencantumkan tahapan di dalam proses pembelajaran. Jadi secara spesifik disebutkan ya teman-teman. Nomor 38. Dalam presentasi kelompok untuk proyek pembelajaran bertema pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah, guru mempersilakan peserta didik memberikan umpan balik terhadap gagasan kelompok lain dalam melestarikan kebudayaan daerah dari hasil inquiry mereka. Dalam proses ini, guru dapat menilai bagaimana peserta didik saling memberi dan menerima pendapat dan masukan selain penilaian terkait proses inquiry yang dilakukan dalam proyek pembelajaran tersebut. Prinsip asesmen yang diterapkan guru tersebut adalah dia terpadu, formatif, dan berpola pikir tumbuh. Soal nomor 39. Berdasarkan prinsip berikut, tentukan 4 prinsip yang disarankan oleh Knowledge untuk diterapkan dalam pembelajaran orang dewasa. Nah, di sini udah kita tahu, yaitu yang pertama adalah keterlibatan, kemudian pengalaman, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, dan yang terakhir adalah analisis. Jadi 1, 4, 5, dan 7. Terakhir, tujuan dan visi.
tujuan dan visi misi dari sekolah penggerak itu diterjemahkan di dalam ini ya, berarti yang B